Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Hijriyah yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih istiqomah menjalankan ibadah puasa dengan berbagai macam rangkaian ibadah di dalamnya, termasuk nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kami ingin sampaikan satu buah hadis. Pada suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki, ayul kasbi atyabul qol amalul rajuli biyadihi wa kullu baiti mabrur. Ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik di dunia? Maka Rasulullah menjawab, pekerjaan yang dikerjakan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur, jujur, barokah. Jadi jual beli jujur ini adalah sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, kemudian dalam kesempatan ini juga yang bisa kita contohkan yang melakukan perniagaan yang jujur pada malam hari ini adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi judulnya malam ini Abdurrahman bin Auf. Jadi judulnya Abdurrahman bin Auf ya. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang paling kaya pada masa itu, karena dia melakukan perdagangan yang jujur. Jadi kalau kita ingin jadi orang kaya itu cuma dua. Satu, kalau tidak berdagang, berkebun. Dua itulah. Dari dulu sudah disampaikan oleh Rasulullah, kebun kurma, kemudian berniaga, berdagang. Nah, salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, ya, berdagang dengan jujur. Artinya kalau kita berdagang itu dalam Islam dikatakan namanya tidak boleh lona, mengelabui. Jadi kalau kita berdagang dalam Islam ada untungnya 10%, 20%, 25%, bahkan mungkin bisa 2 kali lipat kalau ada perubahan harga. Jangan harga. Yang penting tidak lona, tidak mengelabui. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia berdagang, pindah hijrah ke Madinah, kemudian dia menjadi saudagar yang kaya di sana, kemudian dia menginfakkan sebagian hartanya untuk kaum fakir miskin, tapi hartanya tidak habis-habis. Semakin diinfakkan, semakin maju perniagaannya, sehingga pada suatu ketika ada kawannya bertanya, ya Abdurrahman bin Auf, amalan apa yang kamu pakai sehingga hartamu tidak habis-habis? Maka Abdurrahman bin Auf menjawab, ada 3 hal. Katanya, yang pertama, saya tidak menolak untung sekecil apapun. Jadi kalau kita berjualan, untung kecil dia terima, ya. Jadi kalau misalnya harganya berapa nih? 150.000, 140 saja, ya silakan. Yang penting cepat. Dia dapat tidak rugi dari modal dasarnya. Jadi yang pertama katanya, dia tidak menolak keuntungan sekecil apapun. Karena kalau kita kan orang
Indonesia, kalau kita berjualan itu motifnya untung, kalau tidak ada untung, tidak mau berjualan. Nyampe ibadah ya. Itu apa kalau tidak ada untung? Nah, itu motif orang kita. Kalau orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa, itu motifnya hobi. Jadi kalau untungnya sedikit, dia hobi. Yang penting senang dia melakukan jualan itu, senang dipeliharanya baik-baik, tokonya gitu kan. Untung sedikit tidak apa-apa, karena dia hobi kan. Kalau dalam Islam, dia motifnya ibadah. Itu kan dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi dia karena niatnya ibadah, untung sekecil apapun dia tidak menolaknya. Jadi keuntungannya sekecil apapun dia tidak menolak. Yang kedua, kalau dia mau menjajakan atau menjualkan ternak, dia secepatnya. Hari ini ada orang nyetik, dijual langsung habis gitu ya. Jadi tidak tunggu besok untuk besar tidak. Kemudian yang terakhir katanya kalau dia beli barang, dia tidak mau menangguhkan pembayarannya. Jadi 3 hal itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, sehingga dia menjadi orang yang paling kaya ya di masa Rasulullah. Kemudian terkenal ya sampai dalam sejarah diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang paling kaya. Ada yang pengen jadi orang kaya? Mau nggak jadi orang kaya? Mau ya. Ibu-ibu mau ya. Bapak-bapak juga, saya juga mau. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak mau ya. Dia nggak mau jadi orang kaya. Nah, kenapa? Jadi satu ketika Siti Aisyah ketika berjalan dengan Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Abdurrahman bin Auf? Iya, katanya. Dia adalah sahabatku dan nanti di akhirat nanti dia masuk surga paling belakang. Nah, kenapa kata Siti Aisyah? Karena kalau kita punya harta itu akan ditanya dari mana datangnya dan dari mana perginya. Sehingga suatu hari Aisyah ketemu dengan Abdurrahman bin Auf dan ceritakan, ya Abdurrahman bin Auf, Anda sahabat Rasulullah yang paling kaya, tapi nanti di akhirat dia akan masuk surga paling belakang. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf menangis, ya Allah, kalau begitu saya gak mau lagi jadi orang kaya. Jadi dia bertekad semua hartanya mau dia infakkan atau dia habiskan, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga pada saat ketika waktu itu masa perang ya, perang Tabuk. Jadi 3 bulan orang ikut perang, kemudian karena ikut perang, kurma-kurmanya tidak ada yang panen, akhirnya kurma-kurmanya pada busuk semua ya. Nah, para sahabat kebingungan, ini bagaimana kurma kita tidak bisa dijual. Maka inilah kesempatan, kata Abdurrahman bin Auf, saya akan beli semua kurma-kurma yang busuk yang ada di Madinah ini. Jadi singkat cerita, dibeli semua kurma-kurma busuk itu oleh Abdurrahman bin Auf. Dia jadi orang miskin. Nah, akhirnya singkat cerita Abdurrahman bin Auf ditaruh semua kurmanya di gudang ya. Kemudian sejak itulah Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling miskin di Madinah. Akhirnya dia, ya Allah, alhamdulillah bersyukur saya sudah jadi orang miskin, biar saya nanti cepat masuk surganya ya. Tapi kehendak Allah lain ya. Pada suatu ketika datang utusan dari Yaman, Raja Yaman. Kata dia, saya utusan dari Raja Yaman. Saya mencari kurma busuk untuk obat penyakit menular di negeri kami. Jadi akhirnya dia cari siapa yang punya kurma busuk, ternyata Abdurrahman bin Auf ya. Akhirnya nemuilah utusan itu, ya Abdurrahman bin Auf, saya beli kurmanya. Terus apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai pengawal raja, saya ini pengen jadi orang miskin, tidak mau punya uang, ini kenapa mau beli? Kata raja, kurma busuk ini saya akan beli 10 kali lipat. Nah, jadi kata Abdurrahman bin Auf, saya belinya cuma kalau kurma sukari
25 real ya, 30, 120.000 per kilo normal waktu belinya besok kan. Kata dia, saya akan beli 10 kali lipat. Gak mau kata Rasulullah, aku ngambil tahu. Ya, harga normal saja. Tapi utusan itu bilang, tidak, saya diperintah oleh raja untuk membelinya 10 kali lipat. Akhirnya Abdullah bin Auf malah jadi orang kaya lagi 10 kali lipat di Madinah karena dia ikhlas. Akhirnya Abdullah bin Auf bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin jadi orang miskin malah jadi orang kaya lagi. Lalu Rasulullah bilang, bukan masalah miskin atau kaya, tetapi bagaimana harta yang kita punya itu kita infakkan, kita berikan untuk perjuangan Islam. Akhirnya dalam sejarah Abdullah bin Auf tetap menjadi orang kaya dan kemudian semakin giat menjadi dermawan di kota Madinah. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Hijriah, kita bisa dapat ambil ibrah atau pelajaran bahwa yang pertama adalah dimanapun, kapanpun, apapun profesi kita, kita harus menjadi orang yang jujur. Karena orang yang jujur itu, kata Nabi, di akhirat nanti bersama para nabi, para sahabat, dan para syuhada, kemudian para sholihin. Kemudian kita ikhlas. Abdurrahman bin Auf ikhlas beli kurma busuk, karena ikhlas itulah dia dikembalikan lagi uangnya. Karena Allah sudah janji, kalau kita melakukan kebaikan sebesar biji zarah pun akan dibalas dengan berlipat-lipat. Kapan? Pada waktu kita sudah ikhlas. Jadi Bapak Ibu, sekarang kalau misalnya punya uang, ikhlas, paksakan saja. Kalau kita punya uang 100.000, ngasih orang, pasti kita belum ikhlas. Biarlah, kasih saja. Sehari belum ikhlas, 2 hari belum ikhlas, sudah 10 tahun baru ikhlas. Nah disitulah Allah akan balas kebaikan kita. Jadi ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.